Shalom Jemaat Tuhan, kita bertemu lagi dalam Renungan Perak pada hari ini. Kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami, untuk kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Di masa-masa yang sulit ini, sungguh kami membutuhkan tuntunan dari Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang akan kami dengar Tuhan boleh menjadi kekuatan serta penghiburan, juga menyegarkan iman kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami sambut berkat firman Tuhan ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, amin. Tema firman Tuhan pada saat ini adalah pengharapan di dalam Tuhan. Kita akan membaca dalam Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus mengajak setiap orang percaya untuk terus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau bergeser dari pengharapan Injil. Artinya, mengikut Tuhan harus disertai dengan ketekunan, kesungguhan hati, dan tetap memiliki pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Iman seseorang akan teguh jika didasarkan pada pengharapan yang benar. Maka kehidupan spiritualnya akan tetap kokoh dan berdampak bagi orang lain. Ada banyak hal yang dapat mempengaruhi kita untuk berpengharapan pada sesuatu yang kelihatan menjanjikan, tapi dapat menjebak kita kepada pengharapan yang sia-sia. Pengharapan seperti ini membuat kebanyakan manusia mengandalkan sesuatu yang dianggap dapat menjadi sandaran. Namun Injil mengajarkan tentang pengharapan yang pasti di segala aspek kehidupan kekristenan. Ajakan Paulus untuk tidak bergeser dari pengharapan yang dimiliki oleh orang Kristen sebagai murid Kristus bukan bualan saja, melainkan terlibat dalam hidupnya. Kita patut mengikuti keteladanan Paulus dalam perjalanan imannya sebagai seorang murid Kristus yang memiliki pengharapan yang benar. Ia dapat mengakhiri garis finish dengan baik karena memiliki pengharapan yang benar. Berikut adalah teladan Paulus dalam mencapai garis finish. Yang pertama, bertumbuh dalam kebenaran. Paulus menyadari bahwa janji Allah bukanlah isapan jempol belaka, melainkan suatu kepastian sehingga Paulus memiliki kerinduan untuk bertumbuh dalam kebenaran. Meskipun menghadapi tantangan yang sangat berat. Yang kedua adalah berbuah dalam perbuatan. Pengharapan yang benar dibuktikan dengan kehendak hati Paulus yang kuat untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga ia memperlihatkan buah roh di dalam dirinya. Dan yang ketiga, bertahan dalam iman. Pengharapan orang percaya dapat berdampak dan mempengaruhi hidupnya untuk tetap setia hingga akhir. Kekristenan sejati diukur dari kesetiaan hingga akhir dalam melayani Tuhan dan menjaga hati yang takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sebagaimana Paulus pernah melewati berbagai peristiwa bahaya yang mengancam nyawanya, tetapi semuanya itu tidak membuatnya surut dalam melayani Tuhan. Ia malah terus berusaha giat melayani dan mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Begitu juga seharusnya dengan kita. Milikilah pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Apa yang kita alami saat ini? Ketahuilah, jika kita memiliki iman dan pengharapan, maka apapun tantangan dan persoalan hidup, tidak akan membuat kita goyah. Justru sebaliknya, pembentukan manusia rohani kita terjadi ketika kita mengalami berbagai permasalahan kehidupan.
Tuhan saat ini sedang membuat kita lebih kuat melalui semua persoalan yang kita hadapi. Keadaan apapun yang akan dialami, baik penderitaan maupun kesengsaraan, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Karena itu, milikilah pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Amin. Mari saat ini kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang mengajarkan kami untuk memiliki pengharapan di dalam Engkau. Ketika kami mengalami masa-masa sulit, persoalan, pergumulan, biarkan kami terus bersandar kepada Engkau dan terus memiliki pengharapan kepada Tuhan. Dan biarkan kami terus berpegang kepada Tuhan dan tidak bersandar kepada sesuatu yang menjanjikan, tetapi itu hanyalah sia-sia. Biarkan kami terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pada saat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin.